Lalu beliau menyebutkan lagi, Habib Saleh nerangkan ya, waktu mustajab doa di malam hari itu kapan? Allah Ta'ala sebutkan itu ada waktu yang Allah Ta'ala tidak akan tolak doa seorang hamba di malam hari. Kapan waktunya? Ya, beliau mengatakan itu adalah waktu yang mana baginda Rasulullah SAW lahir. Kapan Rasulullah lahir? Sebelum subuh, ya, 15 atau 10 atau 20 menit sebelum azan subuh Rasulullah SAW lahir. Saya mengatakan setengah jam sebelum azan subuh. Ya. Itu daripada waktunya Rasulullah SAW lahir, dan waktu itu adalah waktu ijabah. Tapi ada pendapat ulama yang lain, bukan waktu itu. Tapi waktunya dari sepertiga terakhir, sepertiga malam terakhir ini tadi. Ini pendapat yang lain lagi. Ya, semua pendapatnya ya benar, dan mana yang kita mau jalani semuanya adalah benar. Adapun hari Jumat, di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ada waktu yang mana tidaklah hamba berdoa di waktu tersebut kecuali pasti Allah Ta'ala ijabah. Kapan itu waktunya? Harinya Jumat jelas, tapi waktunya kapan? Lalu kenapa sih Allah kok merahasiakan waktu-waktu yang mustajab doa tadi? Kok tidak ditunjukkan saja? Nah, ini hikmah yang besar, bahwa karena di waktu tersebut seperti malam hari, seperti hari Jumat, seperti bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Di waktu yang disebutkan ada mustajab doa di situ, itu seharian penuh atau semalam penuh atau sebulan penuh, itu ada waktu-waktu yang mustajab. Ya. Dikasih sama Allah Ta'ala waktu mustajab, tapi tidak dikasih tahu. Tujuannya apa? Biar kita bisa menghidupkan satu bulan penuh atau satu malam penuh atau sehari penuh di hari Jumat itu tadi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebenarnya kespesialannya bukan hanya ada waktu ijabah, tapi memang sehari itu spesial. Semalam itu setiap malam spesial. Satu bulan Ramadan itu spesial sekali. Nah, diberikan iming-iming yang lebih besar dan dirahasiakan biar kita bisa menghidupkan satu bulan penuh atau satu hari penuh atau satu malam penuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sangkaan baik kepada seorang makhluknya Allah Ta'ala atau hamba Allah Ta'ala. Allah Ta'ala letakkan rahasianya Allah kepada setiap hambanya. Kita tidak tahu di mana rahasia Allah Ta'ala. Maka kenapa dikatakan ada tapi tidak diberitahu? Tujuannya agar kita selalu bersangka baik dengan setiap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sangka buruk, tahu-tahu dia adalah kekasih Allah. Nah, nanti Allah yang marah kalau kita menyakiti daripada kekasihnya. Ini jadi. Selanjutnya beliau mengatakan hari Jumat tadi ya, ada waktu yang Allah Ta'ala ijabah doanya, tapi Allah tidak terisi tahu kapan tepatnya. Al-Imam Al-Qurdi ya, di dalam fatwanya beliau menyebut, di dalam hasyiahnya ya, beliau menyebutkan ya, ada 40 pendapat ulama, dan beliau sebutkan semua itu waktu-waktunya 40 pendapat ulama. Di sini beliau Habib Salim ya, ketika menjelaskan beliau hanya menyebutkan sebagian. Yang pertama waktunya adalah dari setelah subuh sampai terbitnya matahari. Ya, kayak tadi subuh sampai terbitnya matahari. Ada yang mengatakan lagi waktunya setelah isyraq. Ada yang mengatakan waktunya setelah zawal, yaitu setelah terbitnya matahari zuhur. Ada yang mengatakan lagi akhir penghujung waktu daripada waktu asar. Nah, waktu asar itu misal jam 3 sampai jam 5.45 misal waktu asar. Ya, berarti penghujungnya mau habis waktu asar, yaitu waktu mustajab. Dan yang terakhirnya adalah pendapat Sayyidatuna Fatimah. Beliau memilih waktu tersebut, beliau mendapatkan ya kemuliaan. Lalu Habib Salim menceritakan, ada yang mengabarkan kepadaku dari saudara-saudara yang dari Suriah, ya, yang dari Syria.
Mereka mengatakan bahwa pada zaman dahulu, ya, di zaman dahulu, aku mendapati ada orang yang mana dia itu sakit parah. Dokter sudah angkat tangan. Bahkan dokter mengatakan, ini tidak lama lagi nih meninggal. Maka akhirnya seseorang yang sakit tadi, dia memanggil para ulama, memanggil tokoh masyarakat untuk makan siang di hari Jumat. Lalu dihidangkan hidangan semua itu tadi, diminta tolong untuk duduk sampai maghrib. Ya tentunya makan siangnya juga mungkin mau mundur, ya. Jam 2 misalnya duduk terus. Nah, entah itu di situ zikir sama Allah atau hanya ngobrol dan lain sebagainya, ya. Nah, sampai sudah mau maghrib mereka berdoa kepada Allah Ta'ala. Tujuannya untuk meminta kesembuhan daripada seseorang yang sedang sakit tersebut. Maka ketika mereka orang berdoa sampai maghrib, dari semenjak adzan maghrib tersebut Allah Ta'ala kasih kesembuhan bagi orang itu tadi. Sembuh, sehat walafiat, bahkan bisa berangkat haji, bisa umrah, bisa melakukan ibadah dan panjang umurnya. Nah ini mujarab daripada waktu tersebut. Lalu beliau mengatakan, adapun ya wa ashahu aqwal, dan yang paling benarnya daripada pendapat-pendapat ulama yang sangat banyak, 40 pendapat waktu mustajab doa adalah, ya, dari segi dalil kata Habib Salim adalah waktu mustajab doa di hari Jumat itu tadi dari semenjak masuknya khatib ke masjid sampai salamnya khatib dari sholat Jumat. Jadi itu waktu mustajabnya yang paling pendapat yang sah, yang asah, yang paling benar dari semua pendapat. Jadi masjid, imamnya khatibnya masuk masjid, nah dari semenjak khatib masuk masjid sampai salam, itulah waktu yang paling mustajab. Ya, kita banyak-banyak doa di situ, yang banyak-banyak hajat kita sebutkan, ya pasti Allah Ta'ala ijabah. Qala radhiyallahu anhu wallahu alam bissawab.